Hai guys, kembali lagi bersama saya Sri Kumaran Official. Oke guys, thank you yang sudah for watching video-video saya. Dan yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis, free, dan percuma. Oke guys, di video kali ini saya mau buat video tentang kultur shock saya selama first time datang ke Malaysia guys. Oke, kali ini saya nak buat video dan saya ingin berikan cerita baru. Oke, let's go, ikuti video ini. Oke guys, dulu saya datang ke Malaysia 2013. First time saya sampai di Bandara Internasional Penang. Dulu saya sangat mungkin sangat kolot atau sangat gaptek gitu ya. Karena dulu saya belum ada pengalaman kerja. Habis sekolah terus kerja ke Malaysia. Jadi saya datang ke Penang dan saya tengok atau lihat bendera Malaysia. Saya ingat kenapa bendera Malaysia sama dengan bendera Amerika. Saya ingat macam tu ya guys. Mungkin saya terlalu pikiran yang masih sangat budak-budak. Saya ingat bendera Amerika itu adalah bendera Malaysia dan saya sangat-sangat syok. Masa itu baru tengok di airport Penang ada bendera Malaysia, ternyata itu bendera Malaysia. Saya ingat itu bendera Amerika karena ada kemiripan, saya melihat seperti itu. Oke. Dan yang kedua, saya sangat-sangat syok melewati panjangnya jembatan Pulau Pinang yang begitu panjang sampai saya tidak tahu berapa kilometer, tapi saya rasa masa itu sangat-sangat syok guys. Saya takut sekali, baru first time pertama kali melihat jembatan terpanjang seperti jembatan Pulau Pinang. Mungkin kalian juga ada merasakan seperti itu dan saya rasa macam takut karena pertama kali guys. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya kita syok tengok jenis makanan sampai di sini di Malaysia. Karena makanan di Malaysia itu dengan Indonesia ada perbezaan ya guys. Pertama saya dulu sampai di kilang, saya rasa kantin itu macam sejenis ada bauan, macam saya rasa saya syok, macam tak selera makan. Macam ada jenis bauan masakan lain. Dulu masa di Indonesia tidak ada seperti itu, kita rasa macam cium wangian yang baru, rasanya macam kita baru terima benda yang baru itu guys. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya sangat-sangat syok juga cara kerja di Malaysia, sangat-sangat disiplin. Pukul 7 masuk, harus standby, pukul 5.30 sudah bangun, 6 standby, sudah bus sudah datang untuk menjemput. Jadi kalau lambat guys kita boleh dipotong gaji. Tapi itu saya juga sangat syok pasal saya belum ada pengalaman kerja di Indonesia masa itu. Jadi saya rasa pengalaman yang baik dan cara kerja yang disiplin juga. Dan yang seterusnya, saya sangat-sangat syok juga tengok kebersihan di Malaysia ya guys. Karena saya tengok sepanjang jalan sangat-sangat bersih dan sangat-sangat kemas rapi. Cara jalan atau cara kendaraan berlalu sangat-sangat teratur sekali dan tidak boleh ikut kita suka-suka. Saya rasa sangat disiplin juga guys. Dan saya juga syok juga masa itu baru pertama kali datang ke Malaysia. Saya melihat orang-orang ramai datang ke Malaysia ya, bukan Indonesia saja, orang Bangladesh, Nepal, Myanmar. Jadi selama kita di Malaysia kita syok, banyak jenis bangsa yang bisa kita tengok, banyak jenis orang-orang yang kita tengok guys. Jadi
Dulu masa kita di Indonesia kan kita tengok sama sesama suku kita saja, sesama bangsa kita. Tapi kalau sampai di Malaysia, beragam negara, orang banyak kerja di Malaysia. Jadi saya rasa-rasa itu juga membuat saya jadi syok, dan oh seperti ini di Malaysia, bermakna Malaysia bukan menerima pekerja Indonesia saja, tetapi orang asing luar negara lain. Oke. Dan seterusnya guys, saya juga syok, ternyata di daerah Penang ini banyak sekali mall, tempat-tempat belanja yang bagus dan tidak jauh dari asrama. Jadi kita mau untuk shopping tidak jauh-jauh dan sangat terhibur sekali guys. Dan yang seterusnya kita mendapatkan atau kita dapat berteman dengan beragam macam orang ya guys. Baik itu suku Melayu, sesama Indonesia. Jadi tidak ada kita perbedaan. Kalau time kerja itu tetap time kerja, tidak kita membeda-bedakan di orang apa, ini suku apa, itu tidak ada. Jadi bagus di Malaysia, saya rasa itu kurang sangat atau sangat-sangat saya jarang dengarkan saling membanding-bandingkan ya guys. Jadi seterusnya, tapi saya tinggal di Penang dan kerja di Penang dulu, jadi saya cerita daerah-daerah Penang saja ya guys. Dan selepas itu guys, ternyata di Malaysia juga banyak, dan saya juga shock guys, ternyata di Malaysia itu banyak tempat-tempat cantik wisata yang bagus untuk dikunjungi. Dan yang paling saya terharu sangat, dalam satu hari kita boleh kelilingi sampai dengan ibu kota Malaysia. Dan saya kaget sangat atau shock sangat masa Penang dengan Kuala Lumpur itu tidak jauh guys, cuma 5 jam. Dan kita boleh sudah sampai dengan ibu kota Malaysia. Kalau kita seperti Jakarta itu ibu kota Indonesia, kalau Kuala Lumpur itu ibu kota Malaysia guys. Jadi dalam satu hari kita sudah dapat sampai dengan dimana Kuala Lumpur itu adalah tempat yang kota besar, bandar yang besar. Kita boleh kunjungi dalam satu hari saja. Kalau kita mungkin ke Jakarta boleh sampai berhari-hari ya guys kalau naik bus. Ternyata Malaysia itu seperti satu hari boleh berapa negeri kita boleh jalani, atau kalau bahasa Indonesianya provinsi ya guys. Jadi saya shock, sampai ibu kota boleh sampai 5 jam saja sudah sampai. Ternyata itu naik bus ya guys. Begitu dekatnya juga, tidak terlalu jauh. Itu juga sangat-sangat membuat saya shock masa itu. Pertama kali saya datang ke Kuala Lumpur untuk jalan-jalan atau bercuti dengan kawan-kawan. Jadi itu sangat-sangat buat saya kaget juga atau shock ya. Jadi banyak ya guys hal-hal yang membuat kita itu kadang-kadang perbedaan negara kita dengan negara yang tempat kerja kita memang banyak perbedaan, tapi kita bukan untuk banding-bandingkan atau membeda-bedakan, tetapi itu adalah fakta atau real. Kalau kita di tempat baru, mesti kita harus ada rasa shock atau rasa kaget gitu, karena kita menjalani yang terbaru. Jadi kalau masa di Indonesia dulu mungkin kita tidak ada rasakan seperti itu, kita di tempat baru kita rasa yang baru juga lah. Jadi macam itu ya guys. Jadi ada lagi, ternyata kalau kita di bandar itu atau di kota itu tidak ada rumah-rumah kampung lagi, tapi di sini saya tengok di bandar, tapi di tepi-tepi, di pinggir-pinggir jalan ada rumah-rumah kampung lagi, macam yang rumah-rumah bertingkat. Tapi saya masa itu kaget juga, tapi ini sudah kota atau sudah bandar, kenapa ada rumah-rumah kampung lagi?
Tapi seperti itu ya guys di Malaysia, meskipun di bandar tapi dia ada lagi rumah-rumah macam rumah kampung namanya. Jadi itu juga buat saya shock. Dan yang paling saya shock masa itu adalah di Malaysia ini tak kira orang kaya kah, orang sederhana kah, semua satu rumah mesti ada kereta. Kereta itu adalah mobil ya guys. Satu rumah mesti ada satu mobil atau satu kereta, itu paling sedikit ya. Meskipun sederhana semiskin apapun mesti ada satu kereta. Dan kalau kita di Indonesia tak terpikir mau beli mobil, mau beli kereta, makan sehari-hari aja cukup, sudah syukur sekali. Tapi kalau di Malaysia nih guys, sesederhana macam mana pun mesti dalam satu rumah itu ada satu kereta atau mobil. Memang itu sangat saya buat shock. Berarti di Malaysia mobil atau kereta itu sangat-sangat prioritas juga ya guys untuk keseharian. Dan yang next ya guys, saya juga kaget atau shock masa itu saya beli emas, terus kawan-kawan cakap emas Malaysia laku di Indonesia. Biar betul, saya ingat emas Malaysia itu tidak bisa dijual belikan di Indonesia, tetapi semakin mahal juga kalau masa kita beli di Malaysia, kita jual di Indonesia boleh harga lebih kurang sama ya guys. Jadi saya rasa macam bagus juga kita beli emas, tapi satu hari kita balik kampung kita boleh memakai atau menjual barang yang sudah kita tabung selama ini, selama kita kerja kita beli, kita boleh jual di Indonesia. Sedangkan emas Indonesia tidak boleh dijual di Malaysia. Itulah kelebihannya juga ya guys. Jadi kalau di Malaysia ini kita tidak usah ragu beli emas sebanyak apapun, karena di Indonesia boleh dijual dengan harga yang tinggi juga. Dan saya juga shock masa itu, dan saya coba try masa saya balik Indonesia, saya try dengan menjual emas saya dalam 2 gram saja, betul-betul laku guys. Dia orang emas Malaysia, dia orang happy sangat mengambil emas dari Malaysia. Dan Malaysia ini dengan kod 916 itu sangat-sangat laku di Indonesia. Jadi kita tidak usah ragu untuk beli emas sebanyak apapun di Malaysia, karena itu boleh juga sebagai modal tabungan kita ya guys, investasi juga untuk kita di masa depan. Oke. Dan saya rasa itu juga yang terpenting sangat menurut saya, yang garis besarnya saja guys, bukan semua saya mau ceritakan. Itu saya rasa itu sangat-sangat membuat saya shock. Semoga video ini bermanfaat. Itu saja, jumpa lagi kita di lain video, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Jangan lupa untuk subscribe. Dukung terus channel ini, Sri Kumaran Official. Oke, bye.